Kesejahteraan manusia sangat bergantung pada ekosistem. Namun, selama 50 tahun terakhir, manusia memiliki dampak luar biasa terhadap lingkungan mereka. Hampir semua ekosistem di bumi telah berubah secara signifikan melalui tindakan manusia. Penyebabnya adalah karena penebangan dan pembakaran hutan, pembuangan sampah sembarangan, bencana alam, dan perubahan musim. Lalu, apa saja dampak dari perubahan ekosistem? Yang pertama, kerusakan hutan akibat penebangan liar yang menyebabkan banyak hewan dan tumbuhan punah. Yang kedua, kerusakan flora dan fauna yang akan terus bertambah dan berlangsung lama jika tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, sampah yang akan semakin banyak dapat menimbulkan penguapan di sungai dan kehabisan zat asam yang dibutuhkan bagi mikroorganisme yang tinggal di dalam sungai. Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perubahan ekosistem? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Dengan membuang sampah di tempatnya akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapih dipandang. Tidak hanya itu, tapi dengan membuang sampah di tempatnya akan menolong kota atau daerah dari bahaya bencana banjir. Yang kedua, menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. Dan yang terakhir, selalu menghargai dan mencintai alam sekitar. Dengan senantiasa merawat, menjaga, serta melestarikan lingkungan hidup di sekitar kita. Mencintai lingkungan juga bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan serta tidak membiarkannya rusak atau kotor. Contoh mencintai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, menanam pohon atau tanaman di lingkungan sekitar tempat tinggal. Mencintai lingkungan bisa dilakukan dengan menanam pohon atau tanaman di lingkungan sekitar kita. Pohon atau tanaman ini akan membantu lingkungan kita tetap asri dan lestari. Yang kedua, merawat tanaman setiap hari. Selain menanamnya, kita juga harus merawat tanaman atau pohon tersebut. Cara merawatnya adalah dengan memberi pupuk dan menyiramnya setiap hari. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Menghemat air merupakan contoh sikap mencintai lingkungan. Menghemat air berarti menggunakan air dengan bijak. Contohnya mematikan keran setelah tidak digunakan. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Agar lingkungan tetap bersih dan asri, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat karena akan membuat lingkungan kotor dan tidak sehat. Dan yang terakhir, menghemat penggunaan kertas. Contoh lain sikap mencintai lingkungan adalah dengan menghemat penggunaan kertas. Gunakan kertas seperlunya karena kertas yang kita gunakan berasal dari pohon. Jika menggunakan kertas dengan boros, maka akan semakin banyak pohon yang harus ditebang. Apakah ekosistem dapat mengalami perubahan? Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misalnya, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air dibandingkan pada saat musim kemarau. Lalu, apa aja sih tahapan yang dapat kita lakukan dari solusi perubahan iklim dan perubahan ekosistem? Yang pertama, dimulai dengan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan kepala desa atau ketua dari sebuah kelompok untuk menerapkan solusi yang telah dijelaskan saat sosialisasi. Yang ketiga, melakukan pengawasan pada masyarakat dan bertindak tegas jika ada yang melanggar. Dan yang terakhir, saling mengingatkan satu sama lain antara manusia untuk selalu menjaga kesadaran dan pentingnya menjaga lingkungan sekitar.